Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Aktivitas biasa, mau ke kebun dulu cari manggis. Bab 2753 sampai bab 2756. Chang Sengbo yang marah tidak menyadari bahwa justru karena kemarahannya dia telah sepenuhnya mempercayai semua yang Zhang Ermao ingin dia percayai jauh di lubuk hatinya. Dia percaya bahwa Zhang Ermao adalah seorang pedagang barang antik, dan dia memiliki hubungan dekat dengan perampokan makam. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa kedua senjata ajaib ini hanyalah keberuntungannya dan tidak mungkin menjadi jebakan. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itulah bagaimana membuat Zhang Ermao sialan ini percaya padanya, dan kemudian menjual senjata ajaib di tangannya. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, bersabar, bahkan berkata dengan sedikit kerendahan hati, "Bos, sejujurnya, saya sebenarnya bukan bajingan. Kalau tidak percaya, saya bisa gunakan milik saya rekening luar negeri untuk membayar Anda. Jika Anda membayar dalam dolar AS, meskipun polisi dalam negeri benar-benar menyamar dan ingin menangkap Anda, meskipun mereka benar-benar menyiapkan jutaan dolar untuk penangkapan ikan dan penegakan hukum, mereka tidak dapat menyiapkan rekening di luar negeri dan dolar AS, kan?" Mata Zhang Ermao tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar ini, dan bertanya, "Bisakah Anda berdagang dolar AS?" "Iya," Chang Sengbo berkata tanpa berpikir. "Beri saya nomor kartu Anda, dan saya akan melakukannya, kirimkan uangnya segera." Setelah itu, dia memperingatkan lagi, "Tetapi uangnya telah tiba, di rekening Anda harus melunasi sendiri valuta asingnya untuk mengubahnya menjadi RMB." Zhang Ermao memutar matanya ke arahnya. "Siapa, apakah kamu meremehkannya? Ini seperti seseorang telah menyita dolar AS di industri kami. Kami sering berurusan dengan pembeli luar negeri. Apakah Anda baik-baik saja?" Chang Sengbo menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dengan niat baik. Untuk mencegah Zhang Ermao karena merasa keberatan padanya, dia dengan cepat meminta maaf, "Maaf, bos, akulah yang terlalu banyak bicara. Tolong jangan keberatan." Zhang Ermao terus bertindak, dan memutar matanya ke arah paman Chang Seng dengan kesal, dan berkata dengan nada tidak senang, "Sejujurnya, saya tidak suka mengobrol dengan orang Tionghoa perantauan seperti Anda yang telah kembali ke Tiongkok. Anda memandang rendah orang-orang di setiap lini, dan Anda bertingkah seolah-olah saya seperti itu. Sepertinya kita belum melihat apapun di dunia. Kita sudah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Mengapa kita belum melihatnya? Anda mentransfer sejumlah dolar AS, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan penukarannya." "Ya. Iya. Ya." Chang Seng, paman Chang Seng hanya bisa tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf, "Ini salahku. Bisnismu begitu besar, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang penyelesaian valuta asing dalam dolar AS?" Dengan itu, paman Chang Seng segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bos, berikan saja nomor kartu bank Anda, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang." Zhang Ermao mengangguk dan mengingatkan, "Dolar AS, 1:6. Anda bisa saja transfer 500.000 kepada saya." Paman Seng tahu bahwa nilai tukarnya pasti salah. Zhang Ermao telah menghasilkan ratusan ribu lebih untuk dirinya sendiri, tetapi dia terlalu malas untuk mempedulikannya sekarang. Zhang Ermao bersedia mengambil uangnya, yaitu cukup membuatnya bersemangat. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Bos, berikan saya nomor kartu Anda, dan saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda." Zhang Ermao mengeluarkan ponselnya dan memberikan informasi kartu banknya kepada paman Chang Seng. Tidak lama kemudian, Chang Sengbo menggunakan kartu bank Swiss untuk mentransfer 500.000 dolar ke Zhang Ermao. Setelah Zhang Ermao memastikan bahwa uangnya telah tiba, dia segera tersenyum dan berkata dengan riang, "Saya menerima uang itu. Tampaknya Anda memang bukan penyamaran lazy."
Chang Sengbo akhirnya terbebas dari keluhannya, dan dia merasa bahagia di hatinya. Akhirnya dia menghela nafas lega, bahkan tanpa sadar merasa sedikit sedih, dan berkata tanpa daya, "Sudah lama ku bilang, bagaimana aku bisa menjadi lazy yang menyamar di usia tua seperti itu?" Zhang Ermao dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya salah menyalahkan Anda sekarang, saya minta maaf. Tetapi Anda juga tahu bahwa di industri kami, Anda harus berhati-hati dalam membuat perahu 1000 tahun. Mereka yang hanya memikirkan tentang menghasilkan uang sepanjang hari akan berani menjual kepada siapapun yang membelinya. Saya seorang pemuda bodoh yang pada dasarnya masuk setelah bekerja hanya 1,5 tahun. Lihat saya telah dominan di lingkaran barang antik Jinling selama lebih dari 20 tahun dan saya tidak pernah terbalik. Itu semua tergantung pada kehati-hatian." Chang Sengbo tersenyum dan menggema, "Kamu benar, selalu berhati-hati." Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk bertanya, "Bos, saya sudah membayar Anda uangnya, bagaimana dengan menyayat jari, bisakah Anda memberikannya kepada saya suatu saat nanti?" "Tunggu sebentar," Zhang Ermao berkata dengan santai, "saya bertanya orang-orang saya menunggu para pengusaha Hong Kong di bandara. Para pengusaha Hong Kong berhati-hati dan tidak pernah menelepon atau mengirim pesan, apalagi rincian spesifik mereka. Penerbangan mana yang akan datang ke Jinling? Setiap orang harus bertemu dan menyentuh kode dan token sebelumnya mereka bisa mengidentifikasi diri mereka sendiri, jadi itu bisa terjadi kapan saja, dan orang-orangku harus menunggu di sana." Zhang Ermao tidak berani membiarkan Tuan Zhao keempat datang ke sini, karena Zhao Laosi juga ditipu olehnya. Jika dia datang dan meninggalkan beberapa trik, semuanya akan sia-sia. Jadi, Zhang Ermao berpikir sejenak dan berkata, "Ayo lakukan ini. Saya akan memintanya mencari pesuruh dari kota yang sama untuk membawakanmu cincin itu." Petik 2. Chang Sengbo dengan cepat berkata, "Tidak mungkin, harganya sangat mahal. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain menangani sesuatu? Jika tidak nyaman bagi orang-orangmu untuk datang, aku akan mencarinya dan mengambilnya sendiri nanti. Beri dia instruksi saja." Petik 2. Zhang Ermao melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak. Ini tidak seperti menjalankan tugas, saya tidak tahu benda apa ini, dan mereka mengendarai sepeda motor, yang lebih cepat daripada mengemudi, dan mereka bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam." Melihat dia begitu percaya diri, Chang Sengbo tidak perlu berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia punya tujuan yang lebih besar saat ini, sepotong kayu sambaran petir di tengah kios Zhang Ermao. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Dalam hal ini, saya akan menunggu di sini sebentar dan melihat apakah Anda memiliki hal baik lainnya." Zhang Ermao mengangguk, "Anda dapat melihatnya sesuka Anda. Katakan saja apapun yang menarik perhatian Anda." "Oke." Paman Chang Seng berkata, berpura-pura melirik ke kios beberapa kali, lalu menunjuk ke sepotong kayu sambaran petir dan bertanya, "Bos, bagaimana Anda menjual kayu sambaran petir ini?" Zhang Ermao berkata tanpa berpikir, 5 juta. Paman Chang Seng tidak peduli dengan harganya, tetapi bertanya, "Bolehkah saya melihatnya?" Zhang Ermao mengangguk, "Terserah." Paman Chang Seng mengambil kayu sambaran petir di tangannya, energi spiritual masuk, dan dia segera menyadari bahwa ada formasi serangan di dalam. Alasan kenapa saya bisa mengenalinya sebagai formasi serangan adalah karena formasi ini memiliki banyak kemiripan dengan formasi serangan pada pedang kayu yang diberikan oleh Master Inggris kepada saya, sepertinya jenis formasinya harus sama. Agar tidak memicu formasi serangan ini, dia segera menarik seluruh energi spiritualnya. Saat ini, dia bahkan lebih bersemangat, dia masih belum mengetahui fungsi dari jari manis giok, tapi dia telah menjelaskan dengan jelas bahwa kayu sambaran petir adalah senjata sihir penyerang. Bagi seorang kultivator, senjata sihir ofensif sangatlah penting. Ketika Anda benar-benar menghadapi musuh,
senjata sihir ofensif adalah alat yang penting untuk bertarung dengan lawan. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk mencoba efek serangan seperti apa yang dimiliki senjata ajaib ini. Jadi, dia segera berkata kepada Zhang Ermao, "Bos, saya ingin sepotong kayu sambaran petir ini juga." Zhang Ermao mengangguk, "Jika Anda bisa, Anda dapat memberi kami 800.000 dolar AS. Chang Sengbo berkata tanpa ragu-ragu, "Atau haruskah saya mengirimkannya ke kartu yang baru saja Anda miliki?" Zhang Ermao mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kirimkan." Pada saat ini, Chang Sengbo akhirnya mendapatkan kepercayaan Zhang Ermao setelah melalui proses penjelasan dan sanjungan yang panjang. Dia juga mengirimkan total 800.000 dolar AS ke rekening Zhang Ermao dengan sangat sederhana. Setelah Zhang Ermao menerima uang tersebut, dia sangat gembira dan berkata kepada Paman Chang Seng, "Oh, Pak Tua, ternyata kamu bukan anak petir, kamu adalah dewa kekayaan." Paman Chang Seng tidak sabar untuk bertanya, "Saya membayar uangnya. Apakah itu milik saya?" Zhang Ermao menyerahkan kayu sambaran petir langsung ke Chang Sengbo dan berkata, "Ambil ini dulu, dan itu akan dikirimkan kepadamu setelah beberapa saat." Chang Sengbo sangat gembira dan menyerahkan kayu sambaran petir. Dia memegang kayu itu di tangannya dan terus memainkannya. Kecintaannya pada kayu itu melampaui kata-kata. Saat ini, dia tidak lagi membenci Zhang Ermao. Ia hanya ingin mencari tempat tak berpenghuni dan menjajal kekuatan senjata sakti yang terbuat dari kayu sambaran petir ini. Sambil menunggu tugas diantar, Chang Sengbo mau tidak mau bertanya kepada Zhang Ermao, "Ngomong-ngomong, bos, apakah Anda punya barang serupa di sini? Jika ya, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Jika cocok untuk saya akan mengambilnya." Zhang Ermao menggelengkan kepalanya dan mengikuti instruksi Ye Chen, dan berkata, "Cincin-cincin dan kayu sambaran petir ini diberikan kepada saya oleh atasan saya dan meminta saya untuk membagikannya atas namanya. Di sana hanya 2 bagian ini totalnya, dan sekarang telah dibeli olehmu. Bentuknya bulat." Paman Chang Seng melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, menurutku apa yang kamu jual adalah barang antik yang baru saja digali dari lubang. Karena kamu sudah melakukannya, lalu apa? Seharusnya tidak hanya ada 2 barang antik ini di dalam kubur, kan?" Zhang Ermao berkata dengan serius, "Orang tua, sejujurnya, memang ada soal menyokong panci. Tapi saya hanya bertanggung jawab menjual. Jangan kira saya hati-hati, saya akan naik. Dia lebih berhati-hati dari saya. Saya tidak tahu di mana dia memasak atau harta apa dia menuangkannya. Dia hanya memberi saya 2 potong dan meminta saya mencari saluran untuk menjualnya. Jika saya menjual 2 potong ini, hanya dengan begitu dia bisa memberi saya barang baru." Paman Chang Seng berkata dengan penuh semangat, "Jadi, kamu harus masih ada beberapa barang di tangan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Saudaraku, saya ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Zhang Er berkata dengan santai, "Anda dapat memberitahu saya jika Anda memiliki sesuatu." Chang Sengbo berkata, "Bisakah Anda membantu memperkenalkan bos Anda? Saya ingin membeli beberapa barang lagi darinya." "Maaf, kami tidak bisa melakukan ini." Zhang Ermao berkata dengan serius, "Bos saya sangat mementingkan keselamatan pribadi. Dia tidak akan temui atau hubungi saya kecuali diperlukan, dan informasi kontak di antara kami adalah itu juga satu arah. Dia dapat menemukan saya ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi saya tidak dapat menemukannya ketika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan." Setelah mengatakan itu, Zhang Ermao berkata lagi, "Ayo lakukan ini. Jika Anda benar-benar menginginkannya, tinggalkan saja informasi kontak Anda dan saya akan menghubungi Anda kembali, setelah saya mengirimkan pembayaran ini ke keluarga saya sebelumnya. Jika mereka masih memiliki barang serupa, mereka akan melakukannya pasti menjualnya kepada saya lagi. Setelah saya mendapatkan barangnya,
saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Paman Chang Seng ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak membeberkan informasi kontak saya. Ponsel saat ini memiliki tingkat penyembunyian yang sangat rendah karena harus terhubung ke stasiun pangkalan untuk mendapatkan layanan komunikasi. Selama pihak lain mengetahui nomor telepon Anda, pihak lain dapat mengunci lokasi Anda berdasarkan stasiun pangkalan yang terhubung ke nomor telepon tersebut, dan keakuratannya bahkan dapat dikurangi hingga dalam jarak 100 meter. Alasan mengapa Chang Sengbo mengetahui hal ini adalah karena Tuan Inggris, untuk memungkinkan orang-orang tua seperti dia yang telah hidup lebih dari 100 tahun mengikuti perkembangan zaman, secara khusus mempopulerkan status perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern kepada mereka, dan juga secara khusus mempopulerkannya, pentingnya keamanan informasi pribadi. Oleh karena itu, meskipun Chang Sengbo tidak meragukan Zhang Ermao, dia tetap tidak mau memberitahu informasi kontaknya kepada orang asing. Jadi, dia berkata, "Baiklah, bos, bagaimanapun juga, Anda telah berkecimpung di industri barang antik selama bertahun-tahun, dan Anda dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam sekejap. Jika Anda benar-benar melihat sesuatu yang bagus, simpan saja dan gantung di sini. Jika saya punya waktu lusa, saya akan datang lagi." Melihat bahwa dia bertindak sangat hati-hati, Zhang Ermao tahu bahwa masalah ini tidak boleh dipaksakan, apalagi gegabah. Jadi dia menepuk dadanya dan berkata, "Ayo kita lakukan ini, Pak Tua, kamu bisa datang dan melihatnya besok pagi." Paman Chang Seng datang dan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Bos, bagaimana kalau ini, saya akan membayar Anda $200.000 AS di muka. Lalu jika ada barang baru, tolong bantu saya untuk memperhatikannya terlebih dahulu, dan jangan ditaruh di luar sana, jangan sampai orang lain memanfaatkannya. Setelah saya melihatnya, jika saya menyukainya, itu yang terbaik. Jika saya tidak menyukainya, Anda dapat terus menjualnya kepada saya. Yang lain, bagaimana menurut Anda?" Zhang Ermao berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Berkata, "Baiklah, karena kamu sangat terbuka, aku tidak akan melakukan tintanya, dan aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Paman Chang Seng sangat gembira. Dia mengangkat telepon lagi dan mentransfer $200.000 lagi ke rekening bank Zhang Ermao. Sebelum dan sesudahnya, Chang Sengbo menghabiskan total $1,5 juta AS. Namun ia tidak merasa tertekan sama sekali, malah ia merasakan kegembiraan karena telah melakukan kesalahan besar. Jadi sekarang ketika saya melihat Zhang Ermao, dia tidak memiliki energi menjengkelkan seperti yang dia miliki sekarang. Setengah jam kemudian, seorang pengendara membawa cincin giok itu kembali ke Zhang Ermao. Setelah menandatanganinya, dia menyerahkan cincin giok itu kepada Chang Sengbo dan bertanya, "Lihat cincin ini yang Anda lihat di bandara. Apakah kamu di sana?" Chang Sengbo dapat dengan jelas merasakan aura dan formasi yang terkandung dalam cincin giok ini, sehingga dia dapat yakin bahwa inilah cincin giok yang dia inginkan. Chang Sengbo segera meletakkan kunci pas giok di bawah tangannya dan mengambil dua senjata ajaib itu. Dia sangat bersemangat dan berkata kepada Zhang Ermao dengan penuh semangat, "Bos, jika Anda memiliki sesuatu yang baru, harap ingat untuk meninggalkannya untuk saya, jangan khawatir." Zhang Ermao menepuknya. Dia memegangi dadanya dan berjanji, "Jika ada sesuatu yang baru di masa depan, saya tidak akan menunjukkannya kepada siapapun sampai Anda melihatnya." Chang Sengbo berkata sambil tersenyum, "Oke, masuk kasus ini, terima kasih sebelumnya." "Anda sangat sopan," Zhang Ermao berkata dengan santai. "Jika Anda membutuhkan sesuatu tentang kaligrafi dan lukisan antik, datanglah kepada saya kapan saja di Jalan Antik." Oke. Chang Sengbos pikiran saat ini telah sepenuhnya diambil oleh dua senjata ajaib. Harapan terbesarnya sekarang adalah segera menemukan tempat tak berpenghuni dan mencoba kedua senjata ajaib ini. Jadi, dia berkata kepada Zhang Ermao, "Bos,
Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu urusan Anda. Saya akan kembali besok pagi jika saya punya waktu. Oke, Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, tua kawan. Kalau begitu berjalanlah perlahan dan aku tidak akan mengantarmu pergi. Diam, Chang Shengbo melambaikan tangannya, berbalik dengan tidak sabar, dan melangkah menjauh dari jalan antik. Begitu dia keluar dari jalan antik, Chang Shengbo menghentikan taksi, masuk dan berkata kepada sopirnya, di mana tempat di Jinling dengan jumlah orang paling sedikit, tempat terbaik adalah jauh di pegunungan dan hutan tua, di mana tidak ada siapa-siapa. Sopir taksi bertanya dengan heran, orang tua, kamu sudah sangat tua, mengapa kamu melakukan ini di tempat yang sepi, kamu tidak dapat memikirkannya, kan? Paman Chang Sheng mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dan menaruhnya di dashboard di depannya, dan berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong dan cepat mengemudi. Kalau tidak saya akan mengambil mobil orang lain. Ketika sopir taksi melihat orang lain sedang membagikan dolar, dan masih ada beberapa ratus dolar, dia segera menyimpan uang itu sambil tersenyum, dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan, Anda karena Anda ingin pergi ke tempat yang tidak berpenghuni, izinkan saya membawa Anda ke desa Feng Huang di belakang pemakaman Gunung Feng Huang. Desa itu berada di lembah, semua penduduk desa telah pindah dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang telah menjadi desa yang tidak berpenghuni. Jika Anda masih merasa tidak nyaman itu tidak cukup jauh. Kami melewati gunung di sepanjang desa Feng Huang. Tidak ada jalan di pegunungan di belakang, apalagi manusia. Chang Shengbo berseru tanpa berpikir, oke, ayo pergi ke sana. Saat Chang Shengbo sedang menuju ke Gunung Phoenix, Ye Chen telah menerima pesan teks dari Zhang Ermao. Dalam pesan tersebut, Zhang Ermao hanya menulis satu kalimat, toko baru akan dibuka bulan depan. Ye Chen melihatnya dan langsung menjawab dengan kata-kata yang baik. Ini adalah kode rahasia yang dia dan Zhang Ermao sepakati. Pembukaan toko baru berarti ada makam baru yang akan dirampok dalam bahasa gaul lingkaran perampok makam. Menurut kesepakatan antara keduanya, setelah tender order dijual, mereka akan mengirimkan kode ini kepada Ye Chen. Alasan mengapa kode seperti itu ditetapkan adalah untuk kehati-hatian. Jika seseorang melihatnya, mereka akan mengira bahwa kedua perampok makam itu sedang merencanakan operasi baru dan tidak akan mengaitkannya dengan hal lain. Ketika Ye Chen menerima kabar tersebut, dia tahu bahwa tender order telah terjual, jadi dia segera menelepon Chen Zekai. 10 menit kemudian, Chen Zekai mengirimkan beberapa video ke Ye Chen. Video-video ini adalah video pengawasan dari ruang kedatangan bandara dan dekat kios Zhang Ermao di Jalan Antik. Dalam video pengawasan tersebut, Ye Chen melihat kemunculan Chang Shengbo untuk pertama kalinya. Bayangan seorang lelaki tua jangkung, kurus dan tangguh berusia 60-an terlihat sangat memanjakan mata. Jika orang seperti itu ditempatkan di tengah keramaian, akan sulit bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan bahaya. Ye Chen teringat penampilan Paman Chang Sheng dan berpikir dalam hati, saya pikir orang ini pasti salah satu dari 4 earl terhebat di masyarakat Poking. Dia membeli tender order saya, dan saya khawatir dia akan menemukan tempat untuk mencobanya. Segera keluar, sudahkah Anda mencobanya? Pada saat ini, suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari Gunung Feng Huang di barat daya Jinling. Di langit, petir menyambar sebuah lembah di Gunung Phoenix. Guntur besar mengguncang seluruh penduduk kota Jinling, gema itu bergema di Jinling beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Saat ini, di langit di daerah pegunungan barat daya Jinling, awan gelap menyelimuti langit, seolah-olah akan turun hujan lebat. Departemen Meteorologi bahkan mengeluarkan peringatan darurat guntur dan kilat serta peringatan hujan lebat, yang konon disebabkan oleh cuaca konvektif yang kuat, dan kemungkinan terjadinya hujan es tidak bisa dikesampingkan. Semua orang mengira badai petir akan datang, tetapi hanya Ye Chen yang tahu bahwa guntur tadi sebenarnya adalah efek dari perintah guntur. Ekspresinya serius dan dia bergumam,
Sepertinya Earl dari masyarakat Poking telah mencoba perintah Guntur. Kali ini, di Gunung Phoenix di pinggiran barat daya. Chang Sengbo memandangi lubang besar selebar 5 meter dan kedalaman 3 meter di depannya dengan kaki lemah, dia terkejut sekaligus bahagia. Setengah menit yang lalu, dia memilih batu besar di lembah sebagai target ujian, mengedarkan energi spiritualnya, dan mengaktifkan formasi di Thunder Order, berniat untuk mencoba senjata ajaib apa yang terbuat dari sepotong kayu petir ini, bisa melakukan kekuatan. Namun yang tidak dia duga adalah begitu formasi tersebut beroperasi, akan menjadi seperti angin puting beliung yang berputar dengan liar. Dia telah menyerap banyak energi spiritual, namun dia tidak dapat menyelesaikan operasi dan melepaskannya. Dalam keputusasaan, Chang Sengbo terus meningkatkan jumlah energi spiritual yang mengalir masuk, hingga sepertiga energi spiritual di tubuhnya telah ditransfer ke dalamnya. Inilah operasi formasi selesai. Tepat ketika dia dengan senang hati menantikan efek dari formasi tersebut, awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi beberapa gunung di dekat Gunung Phoenix. Kemudian, sederet awan muncul yang setidaknya setebal ember petir menyambar tepat di depan matanya. Guntur yang menghantam tanah menyebabkan rasa sakit yang parah di gendang telinganya, dan batu besar itu telah berubah menjadi bubuk. Guntur yang dipanggil oleh Thunder Order tidak hanya menghancurkan batu besar tersebut, tetapi juga membuat lubang besar di tanah di bawah batu tersebut. Kekuatan yang sangat besar dan hampir menakutkan ini membuat Chang Sengbo begitu bersemangat hingga dia hampir melihat ke langit dan meraung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kayu yang tersambar petir ini sebenarnya bisa menjadi senjata ajaib yang bisa memanggil guntur dari langit. Terlebih lagi, kekuatan guntur langit ini sebanding dengan kekuatan peluru artileri berat. Sebagai perbandingan, pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Inggris jauh lebih lemah. Chang Sengbo, yang sangat bersemangat, berdiri di tepi lubang, melihat ke arah Jinglingling yang utuh dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan petir untuk menghantam kayu ini sungguh menakutkan. Dengan itu, bahkan jika saya bertemu lawan lebih kuat dariku di masa depan, mungkin juga akan menjadi pertarungan. Sepertinya aku sangat beruntung bisa datang ke Jinling kali ini. Memikirkan hal ini, Paman Chang Seng mengeluh lagi. Hanya saja benda ini menghabiskan banyak uang, energi spiritual. Itu hanya digunakan sekali. Tampaknya sepertiga energi spiritual saya tidak akan digunakan dengan mudah di masa depan. Energi spiritual yang hilang sekarang hanya dapat diisi ulang setelah misi selesai dan saya meminta kepada Tuhan untuk beri aku beberapa ramuan. Setelah mengatakan ini, dia sedikit enggan untuk menyerah. Dia dengan hati-hati meletakkan cincin guntur di dekat tubuhnya. Dan tidak bisa menahan nafas, perasaan memanggil guntur tadi sungguh mengasyikkan. Sepertinya saya telah menyatu dengan langit dan bumi. Sungguh tidak bahagia. Hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat, dan banyak hal terjadi. Itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak memberi saya cukup waktu untuk memahaminya secara perlahan. Itu akan terjadi, alangkah baiknya jika saya bisa melakukannya lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya lagi dan memegang perintah guntur di telapak tangannya lagi. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskannya lagi, melepaskan tangannya dari pakaiannya, dan bergumam, "Tidak, benda ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jika itu terjadi lagi, kekuatannya akan memudar dalam waktu singkat, jangka waktu tertentu. Ada terlalu banyak lereng, jadi saya khawatir tugas itu tidak dapat diselesaikan, jadi bersabarlah." Chang Sengbo tidak tahu alasan mengapa begitu banyak spiritual energi diperlukan untuk mengeluarkan perintah guntur karena Ye Chen melakukannya dengan sengaja. Jadi, dia mengeluarkan cincin giok itu lagi dan berpikir dalam hati. Apa fungsi cincin ini? Sepertinya formasi yang dipicu secara pasif. Mungkinkah itu jimat? Jika ya, benda ini tapi Anda tidak bisa mencobanya gegabah. Jika tidak, jika kehilangan efeknya, bukankah itu kerugian besar?
Begitu dia memikirkan hal ini, dia juga meletakkan cincin itu di dekat tubuhnya dan berkata dengan penuh semangat, "Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti. Tidak sia-sia, itu baru terjadi pada hari pertama. Saya mendapat 2 senjata ajaib. Jika saya menunggu beberapa hari lagi, saya mungkin mendapatkan sesuatu yang lain." Segera, Chang Sengbo memutuskan untuk tidak melakukan apapun pada keluarga selama beberapa hari ke depan, dan dia akan pergi ke jalan antik untuk menemukan Zhang itu besok. "Ermao, mari kita lihat apakah kita bisa pergi ke rumah majikannya dan mencoba mendapatkan lebih banyak senjata ajaib." Pada saat yang sama, Ye Chen masih melihat awan gelap di atas Gunung Phoenix di barat, ragu-ragu di dalam hatinya. Yang dia perjuangkan adalah apakah dia harus naik helikopter langsung dari Istana Buckingham dan bergegas ke Gunung Phoenix untuk bertemu pihak lain. Jika kita bergegas ke sana sekarang, kita mungkin masih bisa menemukan Kaun Po King Hui di Gunung Phoenix. Bagaimanapun, saya sekarang tahu seperti apa dia. Jika saya dapat menemukannya di pegunungan, saya akan melawannya secara langsung. Yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Namun, Ye Chen dengan cepat menolak gagasan ini. Jika dia bergegas sekarang, masih belum diketahui apakah dia dapat menemukan pihak lain. Bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin tidak dapat bertarung dengannya. Lagi pula, sekarang sudah siang bolong. Jika keduanya benar-benar bertengkar dan tidak bisa menentukan pemenangnya untuk sementara waktu, itu mungkin akan menarik perhatian dunia luar. Jika penguasaan energi spiritualnya terungkap, dapat menimbulkan guncangan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Ye Chen ragu-ragu sejenak dan melepaskan gagasan untuk segera pergi ke Gunung Phoenix. Adapun cara menghadapi orang ini, kita perlu mempertimbangkannya dalam jangka panjang. Namun, sekarang lawan telah memperoleh perintah guntur, Ye Chen memiliki peluang lebih baik untuk membunuh lawan di masa depan. Universitas Jinling saat ini, di taman bermain, ribuan mahasiswa baru dari berbagai departemen dibagi ke dalam kotak yang berbeda untuk melaksanakan pelatihan militer. Pelatihan militer selama 14 hari baru saja dimulai hari ini. Banyak mahasiswa baru yang masih belum terbiasa dengan pelatihan paramiliter dengan intensitas tinggi, baik laki-laki maupun perempuan mengeluh. Terik matahari dan panasnya memang sudah tak tertahankan lagi, dan harus selalu mengenakan seragam kamuflase berlengan panjang dan celana panjang serta menendang-nendang angsa memang sangat menyakitkan bagi para mahasiswa baru ini. Guntur tiba-tiba meledak di barat daya, membuat takut semua siswa di taman bermain. Mereka melihat awan gelap di barat daya, dan kebanyakan dari mereka diam-diam bersuka cita. Mereka semua mengira dengan cuaca saat ini, akan ada hujan lebat yang tiba-tiba, segera. Para siswa semua merasa jika hujan lebat benar-benar turun, pelatihan militer saat ini mungkin akan dihentikan, dan dalam hal ini semua orang akan bisa bernapas lega. Jika tidak berhasil, latihan militer di tengah hujan jauh lebih nyaman dibandingkan latihan militer di bawah terik matahari. Oleh karena itu, hampir setiap siswa memandang penuh harap kegugusan besar awan gelap di langit barat daya, berharap awan gelap ini segera menutupi kepala mereka. Semua orang melihat ke arah barat daya dengan ekspresi penuh harap, tapi Lin Waner menatap kosong ke awan gelap dengan alisnya berkerut. Dia selalu merasa awan gelap itu agak aneh. Pada saat ini, Claudia di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Xiao Wan, jika hujan, mungkin kita bisa istirahat lebih awal." Bagi Claudia, dia telah tinggal di luar negeri, dan bagi Claudia, dia telah tinggal di luar negeri. Mahasiswa baru di Universitas Huaxia kurang memahami tradisi pelatihan militer dan kurang persiapan psikologis. Dia pikir itu seperti perkemahan musim panas, dengan semua orang tertawa dan bermain-main. 14 hari berlalu dengan bahagia. Namun ketika pelatihan militer dimulai, dia menyadari bahwa ini pada dasarnya adalah pelatihan paramiliter selama 14 hari, jadi sulit untuk beradaptasi. Saya menuruni tangga sepanjang pagi dan mendapat 2 lecet di kaki saya. Oleh karena itu,
Saat ini, dia diam-diam berharap agar latihan militer dapat dihentikan sejenak dan membiarkannya bersantai. Ketika Lin Waner mendengar kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, rasanya seperti tidak akan hujan. Claudia berkata, dengan awan gelap yang begitu besar dan guntur yang begitu keras, jelas sekali bahwa ada cuaca konvektif yang kuat. Jangan bilang akan hujan atau hujan es, sebaiknya kita menantikannya bersama. Mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Lin Waner memaksakan senyum dengan sedikit kesedihan, dan berbisik, untuk sejujurnya, saya berharap lebih dari siapapun, akan turun hujan. Instruktur menemukan bahwa banyak orang berbisik dan berdiskusi apakah akan turun hujan. Jadi dia berteriak dengan nada tidak senang. Semuanya, tolong berhenti berbisik, bahkan jika Anda pergi untuk melakukan serangan pisau hari ini, kamu masih harus melanjutkan latihan. Kerumunan mengeluh beberapa saat. Pada saat ini, semua orang melihat awan gelap di barat daya mulai menghilang secara bertahap, dan guntur tidak muncul lagi. Claudia mau tidak mau berkata dengan kecewa, jelas ada awan gelap yang begitu besar. Kenapa mereka akan bubar hanya dengan guntur? Ekspresi Lin Waner tiba-tiba menjadi tegang. Dia terdiam sejenak, mengangkat tangannya dan berkata kepada instruktur, "Instruktur, saya ingin pergi ke kamar mandi." Instruktur berkata dengan dingin, "Anda tidak diperbolehkan pergi sebelum waktu istirahat." Lin Waner mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan canggung, "Instruktur, aku sedang haid." Ketika instruktur mendengar ini, kemudian dia berhenti memaksa dan melambaikan tangannya, "Pergi, cepat kembali." Lin Waner, seolah-olah dia telah menerima amnesti, berbisik kepada Claudia, "Claudia, aku harus pergi dulu." Sebelum Claudia bisa menunggu, ketika ia kembali sadar, Lin Waner sudah meninggalkan alun-alun dengan cepat. Lin Waner berjalan keluar dari taman bermain dan bergegas kembali ke asrama untuk mengganti seragam kamuflase pelatihan militernya. Dia mengambil ponselnya dan mengenakan masker hitam sekali pakai. Sebelum pergi, dia mengambil obat mujarab yang diberikan Ye Chen padanya, lemari dan menyimpannya dekat dengan tubuhnya, lalu dia bergegas keluar pintu. Setelah keluar, dia mengirim pesan kepada Sister Xian, lalu berlari menuju gerbang sekolah sambil memanggil Ye Chen. Dia takut guntur tadi ada hubungannya dengan Ye Chen, jadi dia terus bergumam, "Cepat angkat telepon, cepat angkat telepon." Setelah beberapa saat, telepon tersambung, dan suara Ye Chen terdengar, "Xiao Wan, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Mendengar suara Ye Chen, Lin Waner segera menghela nafas lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Ye Chen, saya selalu sangat berterima kasih kepada kamu atas apa yang terjadi terakhir kali. Jadi aku ingin bertanya jam berapa yang nyaman bagimu, dan aku ingin mentraktirmu makan malam." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Mari kita tunggu sampai pelatihan militermu selesai. Selama ini periode, kamu harus tetap bersekolah dan jangan pergi kemana-mana." Saat dia berkata, Ye Chen memikirkan sesuatu dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, kamu harus sekarang apakah ini masih waktu pelatihan militer? Bagaimana kamu bisa meneleponku dengan nyaman?" Lin Waner sengaja berbohong, baru saja ada badai petir, dan rasanya seperti akan turun hujan, jadi instruktur meminta kami untuk istirahat dan memeriksa cuaca. Oh, Ye Chen sedikit mengernyit. Dia tidak bisa tidak menebak niat Lin Waner untuk panggilan telepon ini. Menurutnya, niat Lin Waner untuk panggilan telepon ini tidak dapat lepas dari 3 jenis. Yang pertama adalah apa yang baru saja dia katakan, ya, dia hanya ingin mentraktir dirinya sendiri dengan makan. Kedua, mungkin karena ledakan petir tadi membuatnya menyadari ada yang tidak beres, jadi dia menelepon untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, mungkin dia sengaja menyebutkannya di telepon. Tujuan dari petir tersebut adalah untuk mengingatkan dirinya agar memperhatikan keselamatan. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa Lin Waner terlebih dahulu ingin memastikan keselamatannya sebelum melakukan panggilan tersebut. Setelah memastikan keselamatannya,
Ia sengaja menyebutkan Guntur untuk membuat dirinya berhati-hati. Lin Wanner saat ini setelah memastikan bahwa Ye Chen aman, dia tidak berencana untuk berbicara dengan Ye Chen di telepon karena dia takut jika dia berbicara terlalu banyak, Ye Chen akan meragukan dirinya sendiri. Lagi, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saudara Ye Chen, lalu ketika saya mengundang Anda makan malam setelah pelatihan militer selesai, Anda tidak akan menolak, bukan, Ye?" Chen langsung setuju dan berkata, "Ayo lakukan ini. Saat pelatihan militermu selesai, aku akan datang dan mentraktirmu." Lin Wanner tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah, maka semuanya beres." "Bagus," Ye Chen berkata, "beritahu saya kapan pelatihan militer selesai, Lin." Wanner bersenandung berat, lalu berkata, "Saudara Ye Chen, saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Awan telah cerah dan kita harus melanjutkan pelatihan militer lagi." "Oke." Ye Chen tidak banyak berpikir dan berkata, "Kamu harus melakukan pelatihan militer dulu, Lin." Wanner menutup telepon Ye Chen dan tidak memilih untuk kembali ke taman bermain. Sebaliknya, dia langsung keluar dari gerbang sekolah. Mengenakan topeng, dia menunggu di pintu selama beberapa menit sebelum Sister Xian mengendarai Rolls-Royce menuju jalan raya. Rolls-Royce berhenti di depan Lin Wanner, dan dia segera duduk di barisan belakang. Sister Xian bertanya dengan heran, "Nona Lin, Anda tiba-tiba meminta saya untuk datang. Apakah ada sesuatu penting, Lin?" Wanner berseru, "Tidak ada yang penting. Saya terlalu lelah dengan pelatihan militer dan tidak ingin berpartisipasi. Tolong bawa saya kembali ke Purple Mountain Villa." Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Sister Xian, "Ngomong-ngomong, Sister Xian, sapa saja para pemimpin sekolah dan beritahu mereka bahwa saya merasa tidak enak badan beberapa hari terakhir ini dan saya tidak akan berpartisipasi dalam sisa pelatihan militer, saudari." Xian sedikit terkejut, tetapi dia segera merasa lega. Pelatihan militer adalah kerja keras, dan wajar jika wanita muda seperti Lin Wanner tidak beradaptasi. Jadi, dia segera berkata, "Baiklah, Nona Lin, saya akan mengantarmu kembali ke Villa Gunung Ungu dulu. Lalu bicaralah dengan pimpinan sekolahmu." "Oke." Lin Wanner mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melihat keluar jendela, pikirannya melayang, bersambung.